One, two, three, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran fikih. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang hutang dan riba. Selamat menyaksikan. Pengertian hutang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain serta meminjamkan kepada orang lain. Sementara itu dalam Islam dikenal dengan hutang adalah suatu uang atau benda berharga yang dimiliki oleh pemberi utang, tetapi harta tersebut berada di tangan orang yang berhutang. Hukum hutang dalam Islam. Apakah boleh memiliki hutang dalam Islam? Ya boleh, hukum utang piutang dalam Islam adalah boleh. Karena pada dasarnya akad melakukan transaksi hutang piutang adalah akad tabaruk atau akad yang dilakukan untuk tujuan tolong-menolong. Sebagaimana tergambar dalam hadis Rasul yang artinya diampuni bagi syahid semua dosanya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim dari Amr ibnu Al-As. Selanjutnya yaitu syarat hutang dalam Islam. Sebelum melakukan hutang, ketahui dulu syarat hutang apa aja yang ada dalam Islam. 1. Hutang atau harta yang dihutangi bersifat jelas dan murni. 2. Hutang atau harta berharga yang dihutangi adalah sesuatu yang halal. Yang ketiga, pemberi utang tidak menyakiti perihal hutang. Yang keempat, pemberi utang tidak menyakiti orang yang berhutang. Yang terakhir, peminjam berniat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu adab hutang dalam Islam. Selain syarat melakukan hutang piutang, ketahui juga yuk adab hutang piutang diantaranya. Dicatat dalam perjanjian tertulis, ada pihak yang dipercaya untuk menjadi saksi, tidak mendapat uang lebih dari yang dipinjamkan, melunasi dengan cara yang halal, berikan hutang kepada orang soleh, berhutang hanya dalam kondisi darurat. Yang selanjutnya yaitu hindari hutang yang diikuti dengan jual beli, memberikan kabar saat terlambat membayar hutang, pemberi pinjaman dapat menunggalkan hutang bila peminjam tidak membayar. Materi selanjutnya yaitu pengertian riba. Menurut bahasa, riba berarti bertambah. Sedangkan menurut istilah syara, riba adalah tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang mengadakan transaksi. Selanjutnya yaitu contoh praktik riba. Sania meminjam uang kepada Laila sebesar 1 juta rupiah untuk modal usaha. Laila bersedia memberi pinjaman dengan syarat Sania mengembalikan pinjaman sebesar 1.100.000 rupiah. Karena terpaksa, Sania pun menyetujui syarat itu. Materi selanjutnya yaitu macam-macam riba. Yang pertama yaitu riba fadli. Riba fadli yaitu tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya dengan mensyaratkan suatu tambahan sehingga ada pihak yang dirugikan. Contohnya yaitu 1 kg beras ditukar dengan 2 kg beras. Dan yang kedua yaitu riba qadri. Riba qadri yaitu hutang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga bagi yang menghutanginya. Contohnya seperti utang uang 90.000 harus dikembalikan 95.000. Jadi ada lebihnya 5.000. Yang ketiga yaitu ribayat. Ribayat yaitu bila meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contohnya, seorang membeli 1 kg beras, setelah uang dibayar maka si penjual pergi, sedangkan beras jualan dalam karung belum ditimbang cukup atau tidaknya. Yang terakhir yaitu riba masiyah. Riba masiyah yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang. Contohnya, seorang menghitungi uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu. Misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Apabila lewat akan dikenakan bunga. Nah, itu dia materi mengenai apa itu utang dan riba. Semoga materi ini bermanfaat ya. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.